saya buka dan jangan lupa tetap pakai masker. Saya Arya Sinulinga, inilah produk BUMN terbaik selama sepekan yang dirangkum dalam BUMN Flash News. Mari kita lihat dan saksikan bersama. Sebelum masuk ke 7 produk BUMN, mari kita saksikan bersama 3 berita dari Kementerian BUMN. Kementerian BUMN sukses menggelar Pasar Digital UMKM Virtual Expo 2021 yang diadakan sejak tanggal 15 hingga 22 Februari 2021. Acara ini adalah wujud nyata dari sinergi kemitraan bisnis antara BUMN dengan para pelaku UMKM dan sebagai dukungan pada program pemulihan ekonomi nasional. Tujuan acara ini untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa untuk perusahaan-perusahaan BUMN melalui marketplace padiumkm.id. Padi UMKM Virtual Expo 2021 dikunjungi lebih dari 52.000 kali oleh 4.880 register online visitor dengan membuka lebih dari 1.600 transaksi yang didukung oleh payment gateway dari padiumkm.id. Menteri BUMN Erick Thohir siapkan 8-12 BUMN dan anak cucu BUMN untuk melakukan initial public offering atau IPO secara bertahap di tahun 2021 sampai 2023. Perusahaan-perusahaan yang akan go public ini dipastikan memiliki kinerja yang sehat serta memiliki strategi bisnis jangka panjang yang menjanjikan sehingga dijamin sustainability-nya. Semoga dengan persiapan yang matang dan dukungan oleh OJK, proses IPO BUMN dan anak cucu BUMN dapat selesai dan sesuai dengan target. Menteri BUMN Bapak Erick Thohir terpilih sebagai salah satu penerima Public Leader Awards dari Berita 1 Media Holdings di Jakarta. Pak Erick dinilai sebagai pemimpin publik yang inovatif selama pandemi COVID-19 karena telah melakukan sejumlah aksi nyata seperti pemulihan kesehatan dan ekonomi nasional, mendorong restrukturisasi BUMN dengan melakukan merger bank-bank syariah, dan yang ketiga, serta akselerasi kesiapan BUMN farmasi menjadi basis produksi dan pengadaan vaksin COVID-19. Penghargaan ini merupakan kerjasama seluruh insan Kementerian BUMN dan juga para keluarga besar BUMN di masa pandemi sekarang ini. Sekarang kita masuk ke 7 produk BUMN. Berita pertama BUMN datang dari PT PAL Indonesia yang meluncurkan Indonesian Tsunami Early Warning System atau INATIUS yang berfungsi untuk memberikan peringatan dini bila akan terjadi tsunami. Produk ini memiliki 2 sistem pemantauan. Yang pertama adalah sistem pemantauan darat dan yang kedua sistem pemantauan laut atau Sea Monitoring System. INATIUS dapat mengolah informasi dengan menggunakan perangkat Decision Support System untuk menentukan apakah ada risiko tsunami setelah gempa. Dengan hal ini, BMKG mampu menerbitkan berita peringatan dini tsunami dalam kurun waktu 5 menit setelah gempa bumi terjadi dengan status awas, siaga, hingga waspada. Berita kedua dari BUMN datang dari beberapa BUMN industri strategis nasional. Dahana bersama PT DI, Pindad, serta Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional meluncurkan kendaraan tempur Erhan 122B. Erhan 122B merupakan kendaraan dengan peluncur roket laras banyak atau Multiple Rocket Launch System. Kelebihan Erhan 122B ini adalah pengisian roket ke peluncurnya didesain dan dapat dicapai dalam waktu yang sangat singkat. Kendaraan tempur ini telah teruji dan dapat berfungsi sesuai spesifikasi yang diharapkan, baik dari sisi endurance maupun pada saat penembakan. Berita ketiga BUMN datang dari BUMN Infrastruktur. Bendungan Tapin yang terletak di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Bendungan ini merupakan hasil sinergi beberapa BUMN yaitu Brantas Abipraya dan Waskita Karya sebagai kontraktor, juga Barata Indonesia yang mengerjakan proyek hidromekanikalnya. Bendungan ini memiliki kapasitas 56,7 juta meter kubik dan diharapkan dapat menyediakan air baku untuk wilayah Kabupaten Tapin sebesar 500 liter per detiknya, mampu mereduksi banjir hingga 107 meter kubik per detik, dan dapat memperkuat ketahanan pangan melalui penyediaan irigasi lahan seluas 5.472 hektar, serta menjadi fasilitas konservasi air, destinasi wisata, dan PLTA. Berita keempat BUMN datang dari Bank Mandiri. Bank Mandiri kembangkan layanan digital. Layanan ini bernama Mandiri Hospital Application Solution atau MHAS. Berbasis web sehingga dapat diakses dimanapun
dan kapanpun. Tujuannya untuk membantu proses administrasi transaksional fasilitas kesehatan seperti rumah sakit ataupun klinik kesehatan. Layanan ini juga akan membantu Vaskes dalam mengotomatisasi penerimaan sekaligus rekonsiliasi secara sistem. Selain itu juga dapat mempermudah pembayaran tagihan dari mitra farmasi. Saat ini, layanan M-Has telah dimanfaatkan oleh lebih dari 250 Vaskes di Indonesia. 28 diantaranya adalah Vaskes pemerintah. Berita kelima BUMN datang dari PT POS. PT POS bersama KSP Nusantara meluncurkan layanan keuangan berbasis koperasi yang disebut dengan Kopnus POS. Yang unik dari Kopnus POS ini adalah dapat memberikan bantuan kredit dengan mudah sehingga para calon pensiunan PNS, TNI, Polri tetap produktif di masa pensiun. Tidak hanya untuk pensiunan, keanggotaan Kopnus POS ini juga untuk masyarakat umum. Dengan berbagai layanan seperti simpanan harian, simpanan berjangka, setoran penarikan transfer, dan semua transaksi secara real time online. Berita ke-6 BUMN datang dari Angkasa Pura I. PT Angkasa Pura I luncurkan 2 bisnis baru. Bisnis tersebut adalah ekspedisi dan facility service. Untuk bisnis ekspedisi diberi nama Siap Express, kelola oleh PT Angkasa Pura Logistik. Layanan ini akan melengkapi layanan logistik yang telah ada sebelumnya. Selain bisnis ekspedisi, Angkasa Pura I juga meluncurkan bisnis facility service yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Support. Bisnis tersebut bernama panggilaja.com. Bisnis ini melayani pembersihan rumah ataupun perkantoran secara higienis dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sesuai namanya, layanan ini dapat diakses melalui website panggilaja.com dan sudah hadir di 6 kota besar Indonesia, yaitu Denpasar, Semarang, Surabaya, Jakarta, Yogyakarta, dan Makassar. Berita ke-7 BUMN datang dari Bank BTN. Bank BTN meluncurkan produk terbaru, tabungan BTN Investa, yang memiliki suku bunga menarik sebesar 4,75% untuk nominal tabungan di atas 10 miliar. Produk ini pun menjawab kebutuhan investasi untuk kalangan menengah atas, profesional muda, hingga pelaku usaha. Apa saja keuntungannya? Pertama, nasabah dapat menarik dananya kapan saja tanpa penalti. Yang kedua, nasabah dapat melakukan pemindah bukuan secara otomatis. Dan bahkan ada promo bagi nasabah baru ataupun existing, yaitu promo khusus pembukaan tabungan berupa saldo e-wallet, voucher, hingga pilihan investasi reksadana. Demikianlah produk BUMN terbaik minggu ini. Semoga di minggu depan makin banyak produk dan layanan BUMN yang terbaik untuk melayani negara dan masyarakat Indonesia.